makhluk sosial itu benar-benar penting untuk mencari saudara, mencari teman. Dari situ saya mulai mendekati teman-teman terutama yang dari Lampung dulu. Saya cari tahu, saya kenalan, dari situ nambah teman dan nambah teman terus. Cara saya beradaptasi ya dengan teman itu, kemudian saya ikut aktivitasnya seperti olahraga, pergi diajak futsal, saya ikut futsal, kemudian diajak ke kampus sekedar main lah, berselfie untuk mengabari bahwa saya udah di Jogja, kayak pamer foto gitu kan. Itu juga bagian dari senangan tersendiri ya, tapi ngikutin teman-teman juga, hobi teman juga kita ikutin agar kita mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman yang menjadi lingkungan sekitar kita. Berarti ya nggak terlalu sulit ya untuk Mas Arif ya untuk menjalin ya persaudaraan yang baru di lingkungan yang baru ya, gitu. Mungkin karena kebetulan saya di pesantren ya, di pesantren kan banyak teman ya. Untuk apalagi kamar saya dulu itu dengan kamar yang 2x3 meter itu dihuni 8 orang, bayangkan. 8 orang. Jadi di situ cuma numpang naruh buku, tidurnya nggak di situ. Jadi alangkah sangat indah sekali saya kalau mengenang-enang masa-masa itu ya. Jadi ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas gitu kan. Tapi ya adaptasi akan lebih mudah dengan teman-teman yang seperti itu daripada mungkin kalau Mas Lintang atau teman-teman yang lain di sini kan bisa yang melalui kos itu bisa akan berbeda, sangat berbeda sekali. Nanti mungkin dengan teman di kampus mungkin baru bisa menjalin pertemanan lebih akrab, itu kan lebih lama daripada di pesantren menurut saya. Merasa sendiri-sendiri. Kalau merasa sendiri-sendiri itu tadi gimana? Maksudnya sendiri saya berposisi sendiri atau saya berposisi jomblo ini? Maksud pertanyaannya gimana? Gimana Mas? Jadi maksudnya sendiri saya berposisi sendiri atau gimana? Atau memang bagaimana hidup sendiri? Seperti itu saya pernah merasa sendiri. Ya, jadi kan pastinya kalau kita itu kan waktu udah main-main Mas ya. Ya udah dapat lingkungan baru, kenalan baru. Nah, itu rasa yang dirasakan itu kan kesepian itu bisa datang kapan aja ya. Nah, itu kira-kira merasa sendiri itu, merasa kesepian itu ketika apa sih? Nah, kalau udah pertanyaan kayak gitu ini mulai baper nih saya nih. Jadi gimana saya mulai mengenang masa-masa kegalauan, walaupun sampai sekarang masih galau ya. Jadi kalau anak milenial sekarang juga kan punya istilah lain. Kadang-kadang caption-captionnya itu sangat bagus di media sosial ya. Kadang saya merasa sudah di tempat keramaian namun tetap merasa sepi. Kadang saya sudah berada di tempat keramaian namun saya tidak mendengarkan apa-apa. Nah, kadang-kadang caption orang-orang kan membuat kita untuk berpikir, oh ya ini mungkin merasa sendiri itu seperti ini. Kadang datang pergi ke Malioboro jalan-jalan untuk sekedar menghilangkan kesepian, namun banyak orang datang kanan kiri, banyak yang nyenggol di badan, namun kita kayak nggak ada yang menyenggol, dan bahkan nggak ada yang terdengar suara kanan kiri. Kita kayak tetap merasa sendiri. Ternyata kadang kita merasa sendiri, mencari hiburan keluar, ternyata tidak bisa mengobati kesendirian kita. Sampai sekarang pun saya masih mencari obatnya itu. Wah, berarti merasa kesepian di tengah keramaian gitu Mas ya? Iya, bisa seperti itu. Nah, caption bagus itu. Ya itu ceritanya, sedikit cerita ya terkait kesendirian tadi merasa sendiri di tengah-tengah keramaian, ataupun walaupun kita banyak teman itu masih merasa sendiri. Seperti ya apalagi
entah kenapa ya salah teman atau persaudaraan itu jadi hal yang penting ketika itu nggak tepat waktu ya, maksudnya kalau masa studi itu kan biasanya kan tepat waktu kan 4 tahun gitu. Saya masuk ke tahun kelima baru bisa lulus dari UI. Sama kalau gitu. Sama ya. Sama. Nah, itu tuh waktu semester pertama banyak teman, nanti terus makin ke sini teman itu makin hilang. Terus itu jadi merasa sendiri lagi, terus makin rasa takut itu kadang muncul. Rasa takut itu kadang muncul. Tapi menurut saya gini Mas, kadang memang dewasa ini dengan apa sih dampak media segala macamnya itu kita kadang ada dihadapkan dengan fase-fase di mana kita kadang merasa oh ternyata di luar ini rame loh, sedang bahas ini, sedang bahas itu, tapi kadang otak dan pikiran dan hati itu kemarin setelah kecewa dengan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, dengan hal-hal masalah-masalah yang belum selesaikan tapi muncul yang baru, itu kadang membuat kita tuh malas untuk melihat hal-hal yang apa ya, yang ramai di sekitar kita gitu, yang viral, yang apa itu kayak malas gitu, kayak udahlah, jujurnya cuma seperti itu kan, jujurnya seperti itu kan. Jadi kayak kita ada fase-fase itu ingin menutup semua, ingin menutup HP, ingin tidak terjaring dengan koneksi internet gitu kan, kita ingin merasa benar-benar lepas dulu gitu. Saya nggak tahu, kadang-kadang anak muda sekarang ada yang seperti itu. Oh ya, sebelum ini jadi makin meluas lagi pembahasan kita terkait pengalaman-pengalaman menjalin pertemanan di lingkungan yang baru, ketemu sesama warga Lampung atau sesama kotanya, ketemu orang baru, menjalin persaudaraan di mungkin ketika ngekos atau ngontrak sama warga-warga sekitar, ya itu jadi jalan silaturahmi juga. Nah, ini bagaimana sih menjalin persaudaraan itu supaya nggak cuma menjalin persaudaraan aja, tapi menjalin persaudaraan yang bisa saling sesama ingin meningkatkan iman dan takwa dari persaudaraan itu sendiri ya Mas ya. Jadi nggak cuma sekedar mencari pertemanan hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk main-main aja gitu. Nah, ini hari ini kita akan dibersamai dengan Pak Mizan Habibi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia. Nanti beliau akan meluruskan atau memberi kita nasihat-nasihat juga terkait menjalin persaudaraan, bagaimana persaudaraan itu dijalin sebagaimana mestinya, tidak keluar koridor agama Islam seperti itu. Untuk waktu kami persilakan untuk Pak Mizan, monggo.